Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki urut. Aku lho nek setting. Wes, Wis. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami komunitas YouTuber Hongkong YouTuber Hipui Hongkong YouTuber Hipui bersama saya Diana Anzumi dan Pojok TKW. Pojok TKW komunitas JJ Jaya dan ini Diana Anzumi. Halo, jumpa lagi bersama saya di sini di channelnya Mbok Diana Anzumi ya. Bersama saya Pojok TKW. Pojok TKW. Wis iki gak usah terlalu kenceng. Paling suaramu perlu lah. Aku mungkin terlalu besar. Oke, selamat jumpa di Pojok TKW. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang Sesuatu yang lagi hits, sesuatu yang lagi viral. Oke, apa Karena Pak? kita juga pengen viral. Karena saya juga pengen viral ya Mbak ya. Oke, untuk pembahasan pertama kali ini karena ini adalah masa bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman menjelang Lebaran biasanya kan ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengatur keuangan menjelang Lebaran kan biasanya kita itu selalu itu kirim uang ke Indonesia ya Mbak ya. Kirim uang ke Indonesia mungkin untuk kebutuhannya semakin banyak. Betul. Selain kebutuhannya semakin banyak dan kita mungkin memberikan bonus atau memberikan THR atau memberikan seperti angpau gitu kan kalau dalam kepada sanak saudara, keluarga, mungkin kerabat. Nah itu ya untuk teman-teman yang dari fanspage 3 juta manusia, terima kasih sudah menonton saya Diana Anzumi dan Tetap JJ stay Jaya. tune. Tetap stay tune ya. Bawa teman-temannya kemari ke Laman Victoria Park, masih banyak tempat. Iya. Karena hari ini nggak hujan ya Mbak ya, jadi lumayan ramai di sini dan menepati juga hari ini adalah masih bulan puasa, jadi mereka buka puasa bersama di Buka puasa bersama, sholat taraweh dan selesai. Dan kali ini kita berdua, saya dan JJ Pojok TKW ya, jangan lupa subscribe ya. Kalau Diana Anzumi teman-teman pasti tidak tahu. Jadinya saya suruh subscribe lagi. Ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengatur keuangan menjelang Idul Fitri atau Lebaran ya tahun 2023. Karena teman-teman kan kebutuhan keluarga itu pasti banyak di sini. Dirimu juga? Yo, aku udah 2 Lebaran ini, pokoknya setiap Lebaran itu lumayan pengeluarannya itu tes gitu ya. Banyak. Lebih banyak dari maksudnya dari bulan-bulan biasa. Jadinya mungkin beberapa kali lipat. Dan sekarang kan harga-harga itu kan di Indonesia larang toh Mbak. Apa ya? Naik harga aku pokok. paling bahasa Jawa iki. Harga pokok, harga kebutuhan pokok di Indonesia naik. Naik itu dan normal ya, seperti di sini Lebaran Cina itu juga naik. Iya, tapi semua di Indonesia itu cari uangnya susah, tapi semua harga itu mahal gitu loh Mbak. Jadi kayaknya nggak imbang gitu loh. Nggak imbang dengan pendapatan. Jadi kalau nggak kita bantu dari sini, koyoke di Indonesia itu menggeh-menggeh ngono. Berarti yang di Indonesia sebenarnya juga harus pandai-pandai, harus pintar mengatur keuangan. Benar. Mungkin harus diprioritaskan. Ya, jadi kalau di Indonesia itu harusnya setahun sebelum Lebaran itu kalau tahu harga itu mahal harusnya mulai menyisihkan uang Mbak. Kalau menurut aku loh ya. Berarti jangan kebutuhannya itu diatur secara mendadak, terus nanti ke portal-portal. Portal-portal bahasa Indonesia ini apa? Terburu-buru. Maksudnya apa ya? Tergesa-gesa, seperti tergesa-gesa, seperti terburu-buru. Akhirnya kebutuhannya dilimpahkan, mungkin yang mencari uang di Hongkong, di luar negeri, mengira dan mereka mempunyai arti atau punya persepsi bahwa pendapatan kita di luar negeri itu lebih banyak dari mereka. Padahal kita sendiri di sini kebutuhan pribadi kan juga memenuhi sendiri kan, beli sendiri. Jadinya alangkah baiknya kita juga mengatur gitu. Maksudnya harus dijatah. Kalau kamu gimana? Maksudnya gimana Mbak? Menjatah untuk kiriman Lebaran itu kamu kasih berapa kali lipat atau lebih banyak, itu maksudnya kamu sudah jauh-jauh hari sebelumnya atau sudah jauh-jauh sebelum beberapa bulan itu sudah Iya, jadi saya itu beberapa bulan sebelum puasa saya itu sudah mengatur list-list Mbak. Nanti dicatetin ya? Saya catat nanti. Catatannya itu bawa, orang bawa catatan itu. Orang tak bawa, tapi ya karena terlalu panjang
panjang jadi nggak usah saya sebutkan di sini, tapi yang jelas 3 bulan sebelum Ramadan itu saya sudah menghitung Ya, kira-kira detailnya nanti kira-kira uang yang akan keluar itu berapa, dan saya mulai menyisihkan, Mbak. Iya, berarti Karena kalau enggak. mendadak gaji bulan ini enggak cukup. Iya. Karena 2 kali lipat gaji kalau Padahal di saya. Hong Kong gaji kita kan 4.730 ya, itu kan sekitar 8 juta 9 juta, itu tergantung dari krusnya. Terus apalagi kita di situ tuh kan gaji 4.730 itu adalah gaji kotor, bukan gaji bersih. Dan kita harus membeli kayak softtek. Nah kan nggak mungkin masa ayo yang punya suami kirim softtek ke istrinya di Hong Kong kan nggak gitu. Sabun. Jadinya kita ya beli sendiri, softtek beli sendiri, bawa sabun, segala kebutuhan, kecuali yang majikannya memang memahami itu akan membelikan. Kalau saya sendiri juga beli sendiri. Yang kita sebutkan ini tadi adalah untuk majikan yang standar ya teman-teman. Jadi Yang majikan yang tidak biasa, yang tidak memfasilitasi kebutuhan kita. Betul, yang tidak memfasilitasi kebutuhan kita. Jadi untuk majikan yang baik, yang mau memfasilitasi kebutuhan semua cecenya, ini nggak akan termasuk. Iya. Jadi Nah, itu dalam tanda kutip berarti. dalam tanda kutip, tapi kalian juga boleh share, kalian boleh komen juga di sini, boleh ngasih pendapat, terserah lah. Yang penting positif gitu aja. Iya. Kan kita membahas bagaimana sih cara mengatur. Kalau aku sendiri sih ya memang segitu ya segitu, nggak akan aku tambahin dan nggak akan aku kurang, mungkin akan ada tambahan sedikit. Nah itu lagian kan kalau kita terlalu mungkin memberikan jatah yang berlebih, melebihi dari kemampuan kita, itu nanti kan juga kita sendiri yang sengsara gitu. Itu kadang-kadang itu kebanyakan orang rumah itu, Mbak. Mungkin bukan saya, mungkin bukan Mbak Diana ya, tapi rata-rata keluarga di Indonesia itu, mungkin cece di sana itu, keluarga di Indonesia itu rata-rata itu mengejipnya itu apa, Mbak? Mengandalkan jaga kiriman dari yang bekerja di Hong Kong untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Kira-kira seperti itu. Iya, soalnya kan kapan hari itu ada di curhatan Facebook ya, katanya sudah dikirimin uang, padahal ini kan beberapa minggu mau Lebaran, istilahnya kan belum mendekati Lebaran, ternyata tuh uangnya sudah habis. Oh, sudah habis, kemana kan itu uang? Nggak tahu, dan katanya keluarganya gitu, katanya uang yang kamu kirim itu sudah habis. Terus ada yang kirimannya sudah berkurang banyak untuk Lebaran. Nah itu teman-teman jangan terpengaruh atas maksudnya pembicaraan dari majikan tersebut sendiri. Kan sudah kita kirim, mau habis dan tidak kan ya mereka yang harus bertanggung jawab. Kadang ada yang sampai nangis, kenapa masih meminta uang lagi kiriman, padahal sudah aku kirim jauh-jauh hari, mungkin biar buat pegangan atau jangan terlalu mendadak mungkin. Tapi ya mungkin itu ada sebagian keluarga teman-teman di Indonesia yang kurang memahami. Saya juga nggak ngerasani dan tidak membicarakan keburukan, tapi ini kan curhatan dari teman-teman deh. Curhatan itu banyak itu kadang ini itu kan bingung sih. Kadang itu keluarga di Indonesia itu nggak ngerti gimana capeknya kita kerja di sini selama 1 bulan, dan gimana capeknya kita itu untuk menyisihkan, untuk menata keuangan kita, Mbak. Iya, Jadi mereka itu kita kan memperbaiki nasib kita. Ya. Jadi keluarga yang di Indonesia itu ngertinya kerja di Hong Kong gajinya banyak, dikirimnya juga harus banyak. Rata-rata itu mereka seperti menghitung, dan mereka menghitung itu gaji kotor, dan mereka belum memahami mungkin majikannya kurang memberikan makanan, majikannya kurang memberikan ini dan itu, dan teman-teman harus keluar kocek sendiri. Apalagi kan orang Indonesia itu banyaknya tuh nggak enak, jadi untuk berbicara sama majikan karena ya sudahlah. Sebenarnya jangan dibiasakan seperti itu, J. Harusnya jangan seperti itu. Jadi untuk mbak-mbak di manapun berada ya, pokoknya mbak-mbak TKW, mbak-mbak TKW semuanya atur keuangan kalian. Pokoknya sisihkan untuk tabungan kalian sendiri dan sisakan juga untuk orang di Indonesia. Tapi jangan semuanya, ingat jangan semuanya dikirim. Kalian harus diatur ya, maksudnya kalian harus catat. Kalian yang jelas itu kalian harus punya tabungan sendiri atas nama kalian sendiri gitu loh, Mbak. Jadi sewaktu-waktu kita ada kebutuhan mendadak, kita itu ada simpanan gitu. Jangan sampai nanti uang kamu itu kamu pulangkan semua ke Indonesia, pas kamu butuh mendadak kamu itu nggak punya. Yang repot kan ya kita sendiri gitu. Terus
terus apalagi nanti mengatur keuangan, terus mungkin ada saudaranya pinjam, kalau mau dikembalikan secara tepat nggak apa-apa, terus akhirnya tidak dikembalikan meskipun itu saudara atau keluarga sendiri, akhirnya kan jadi rame. Dan Jadi itu banyak kalau- sekali loh curhatan-curhatan. Benar, kalau masalah pinjam meminjam itu uang tidak mengenal saudara ya teman-teman. nggak ada mengenal sahabat. Nggak ada sahabat, nggak ada kerabat. Uang itu adalah ya uang, kerabat ya kerabat. Wes beda jauh itu. Jadi kalau misalkan kalian berniat untuk meminjamkan uang kepada siapapun, batasi. Ya batasi, atau enggak gini aja, kalau aku punya prinsip gini, sejak ada kasus yang penipuan temen itu ya, meskipun bukan aku sendiri, maksudnya dalam artian aku tidak meminjamkan data itu secara sendiri dengan sadar, tapi menyalahgunakan kan itu akhirnya kalau ada temennya mau pinjam itu aku lebih baik memberi 100, Iya, 200 atau lebih baik yang kemampuan kita ikhlasnya. lebih baik memberi 100-200 daripada dia pinjam Dan 3.000 dikembalikan. yang akhirnya nggak dikembalikan kan. akhirnya rame. Akhirnya konco malih jadi musuh, dulur malih musuh wes. Ya, wes. Soalnya aku juga pernah mengalami, sampean pernah toyoan. Iya, sama temen, tapi Kalau aku sama itu saudara. sama saudara, nah itu akhirnya kan jadi pemutus tali silaturahim gitu. Jadi teman-teman harap diingat ya, pengeluaran teman-teman, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan. Kalau pepatah bilang kan besar pasak daripada tiang. Nah itu kan teman-teman juga harus memahami. Di list mungkin di softteknya berapa, kirimannya berapa, terus dana darurat, nah itu disiapkan. Jadinya harus di list gaji 4730 itu yang harus dikeluarkan untuk libur, semuanya liburnya 4 kali dalam 1 bulan, mungkin 150 atau 100, ngirit-ngirit banget ya, di luar rumah aja. Ngirit-ngirit aja nggak apa-apa. Kita selama bekerja di sini ngirit itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi ngirit nggak usah malu. Kita hemat nggak usah malu. Kita dikatakan pelit nggak usah malu. Yang penting kita punya tabungan. Ya, punya tabungan, terus jajan enak ya lagi ya jajan benar. dewek. Karena mungkin kita kurang mampu untuk mentraktir teman, ya wes jajan dewek. Kita kan terus beli minum sendiri, aku juga beli minum sendiri kan gitu kan. gitu. Jadinya Jangan harus ini, memahami. Jadi kita itu masing-masing harus memahami satu sama lain teman-teman. Karena apa? Karena di sini kan kita sama-sama kerja ya Mbak. Sama-sama kerja. Gajinya juga 1 bulan sekali kan. Terus sama-sama juga cari uang untuk keluarga, sama-sama juga mau menabung kan. Jadi ya kita harus saling memahami gitu aja. Mengontrol, pokoknya mengontrol keuangan kita sendiri, dalam artian kita itu mana yang diprioritaskan, mana kebutuhan yang terpenting. Jadi teman-teman jangan kepingin beli apa, kepingin beli ini, kepingin beli itu, terus dibeli, tidak mempertimbangkan segalanya. Karena kita di sini kan bekerja itu juga ingin memperbaiki nasib dari Indonesia ke sini kan, kita bukan menghamburkan uang, kita bukan membuat diri kita susah sendiri kan begitu. Ya, betul. Jadi sudah kirim ke Indonesia ya kamu? Sudah kirim? Aku sudah bulan ini saya lebaran 12 juta. 12 juta ya kalau 12 juta teman-teman, jadi itu melebihi gaji standar kita. berarti memang sudah persiapkan ya. Ya. Apalagi kamu kan juga punya pekerja juga. Rumahnya udah jadi belum? Udah. Berarti alhamdulillah. Berarti memang udah dipersiapkan karena mungkin saudara, sanak saudara dekat atau kerabat atau tetangga. Nah itu jadi teman-teman memang ini ya, kalau keluarganya minta kiriman uang yang lebih ya harap dipahami. Kalau mereka tidak mau tahu dan tidak mau menerima penjelasan dari teman-teman, ya sudah nggak usah dijelaskan. Ya gini Mbak, Kita mau diem aja lebih saya baik. mau menambahkan ya, saya kan lebaran kali ini kan 12 juta ya Mbak. Ini tidak untuk ditiru, karena 12 juta itu udah melebihi gaji normal kita. Jadi kalau bisa kalian itu memberikan kepada keluarga kalian itu ya sekitaran 4 juta lah, 5 juta itu menurut aku wes cukup Mbak. Di bawah pendapatan kita. Di bawah pendapatan kita, kalian Dipangkas lah, dipangkas. Kalian jangan meniru saya ya, ini tidak untuk ditiru kalau yang ini. Karena angka 12 juta itu menurut aku sendiri terlalu besar Mbak. Terlalu besar. Ya, mungkin kamu kan ada kebutuhan lain, kebutuhan teman-teman yang khusus untuk lebaran mungkin kan berbeda gitu. Jadinya kita juga tidak bisa menghakimi kamu sendiri, harus mengeluarkan uang yang banyak. Kalaupun teman-teman mampu mengeluarkan uang yang lebih banyak seperti JJ, ya tabung dulu. Ya silakan, tapi ini 12 juta ini tidak untuk ditiru Mbak. Soalnya ya itu menurut aku itu udah lebih dari kekuatan kita. Kekuatan kita kan 1 bulan cuma sekitaran 9 juta, itu kan masih kotor. Jadi kalaupun sisa kan ya sekitaran 6,5 sampai 7 jutaan ya.
ya jangan sampai lebih dari Iya, itu jangan gitu loh. lebih dari gaji Jangan kita, apalagi lebih, kan gaji kotor. Jangan sampai lebih. Yang penting teman-teman tadi ya mencatat secara detail pengeluaran yang akan dikeluarkan. Mungkin keluarga harus beli baju baru, harus beli ini. Kalau sekiranya bajunya yang tahun kemarin masih bisa dipakai ya udah Iya, kembali. dipakai aja. Saya ini ya kelambiku ya wes pancet berminggu sih, jilbab kuwi ya sudah masalah. Aku juga sama, Mbak. Kita tabung lah, mungkin aku kebutuhannya buat beli kamera atau beli mic atau beli apa. Itu kan untuk kebutuhan memang mungkin ada kerjaan atau apa. Nah itu aja, jadi itu juga perlu menabung kan, nggak Ya, mungkin benar, harus benar. mengaburkan uang yang sekiranya tuh nggak penting. Jadi teman-teman, Mbak Diana Anzumi ini peralatannya banyak sekali. Ini buahnya ini di depan ini kameranya banyak, dan dia itu mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membeli peralatan ini. Iya, sampai ini ya, sampai baju aja nggak pernah ganti. Loh, soalnya kan nggak rusak dan nggak sobek. Kalau warnanya nggak kucel ya nggak apa-apa, mau lagian kan dicuci bersih gitu aja ya. Iya benar. Harap meniru aku lah. Ya kan aku sendirian, kalau kamu kan ada suami. Ini sekarang iklan ini, kira jodoh ini. Padat ya sih. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya pokoknya untuk pengeluaran lebaran, pengeluaran Idul Fitri sebaiknya di list dari sekarang, karena ini kan mendekati, jadinya mungkin keluarganya di rumah sudah memberikan lampu kuning kan, tilut, ayo kirimannya, Ya, tilut, pasti kirimannya kan pasti gitu. semua keluarga di Indonesia udah menunggu. Iya, menunggu-nunggu, apalagi nanti mendekati lebaran kan, mungkin banknya tutup atau apa, jadinya meminta kirimnya lebih awal. Nah, kalau dihabiskan lebih awal ya itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kita kan. Yang aku heran ini gini loh, Mbak. Wong Indonesia ini ngopo tiket duit 1.000, entek iya 1.000, tiket 2.000, entek iya 2.000, tiket 10 juta ya entek 10 juta. Tiket 500 ya entek 500. Heranku itu di situ. Ora tiket ya. Heeh. Lah ora tiket kaya aneh ya, Diam terus diomel, dilok-lok nek gak karo-karuan diomel-omel kok meneh kok ngomongane senjeloket bisa dhewe nek kene ambek masak nang ibu tiri ngono palan. Kadang itu mungkin kita gini ya, kita itu merasa kuat sebenarnya, merasa kuat, tapi aslinya kita tuh juga lemah. Jadi teman-teman mungkin yang pingin menangis, yang pingin mungkin ini yang mencurahkan isi hatinya, mungkin kesel, dimarahi majikan, kesal karena pekerjaan, terus dapat tekanan dari keluarga, ya teman-teman tidak apa-apa kok menangis, gitu kan? ya menangis Itu adalah lukisan raga dan itu normal loh. Iya, menangis itu normal. Menangis itu untuk meluapkan emosi, Iya. meluapkan apa unek-unek. Jadi kalau biasanya kalau kita habis menangis itu kita akan Lebih lega, lega gitu. lebih legowo dan Menangis lebih nggak enak. apa-apa. Jadinya normal, jadi teman-teman itu kalau menangis tidak apa-apa. Ya. Memang menangis itu adalah hal yang wajar, dan kita juga seorang manusia yang punya hati, yang punya pikiran dan perasaan yang bisa sedih juga. Jadinya teman-teman tuh selalu tetaplah semangat. Mungkin kita harus closing yang untuk cara mengatur keuangan sebelum lebaran. Nah, Ya. kita akhiri yang pembahasan pertama, oke? Closingnya apa? Untuk Closingnya- penutupannya, untuk pesan ke teman-teman. Pesannya apa ya, Mbak? Aku kok bingung toh malian. Ya pesan mungkin teman-teman kadang yang belum bisa pulang kan harus kuatkan hatinya, terus siapkan diri di saat nanti malam takbir atau apa, mungkin kan kita nelongso, kalau kita kan belum bisa pulang kan Ci. Enggak, pesanku tetap jaga kesehatan, tetap bekerja keras, tetap menabung, dan biarkan kita melalui Idul Fitri dan Ramadan ini dengan tenang ya. Jangan ada kata apa, Mbak? Kayak aneh itu loh. Terenyuh-terenyuh ya apa sih? Oh, nelongso. Oh, jangan ada kata nelongso lah, kita jalani aja nasib kita di sini, nggak apa-apa. Nanti pasti suatu saat nanti kita akan pulang dan bisa berlebaran dengan keluarga kita di Indonesia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oke, kalau untuk dari Mbak Diana ya, teman-teman tetap jaga kesehatan, dan yang pasti itu jiwa raga. Ya. Dalam artian menjaga jiwa gitu, dalam artian secara emosional, secara rohani kita jadi tetap korbankan diri dimanapun berada, dan selalu ini ya fokus, karena tujuan kita ke Hong Kong itu apa, tujuan kita keluar Indonesia jauh dari keluarga itu apa, jadinya harap teman-teman itu ingat tujuan kita. Ya, Jadi itu tujuan kita tuh merantau itu apa, nah itu Ya. adalah poin, menjaga kesehatan, menjaga diri, dan alangkah baiknya kita juga menjaga emosi kita ya tetap stabil meskipun kadang juga labil kan, namanya orang kesel. Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatannya, tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita akan membahas 2 poin lagi. Jadi Bye. saksikan. Bye.